kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Sembah Tuhan, haleluya Yesus, bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah saat menghadapi penolakan. Saya bacakan di dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah menghadapi penolakan dari orang lain? Atau lebih-lebih dari orang yang dekat dengan kita? Teman dekat kita, keluarga kita, teman kerja kita, tim kita, atau bahkan teman sepelayanan kita. Kita dipandang sebelah mata, dianggap kurang mampu, tidak pernah didengar, diperlakukan berbeda, atau bahkan kita disisihkan. Memang pasti terasa sangat menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat bagaimana kita harus bersikap saat kita menghadapi penolakan. Kita lihat bersama di dalam satu tokoh, yaitu Musa. Di dalam Bilangan 12, judul perikopnya adalah Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun adalah saudara dan saudari Musa. Pengalaman yang dialami oleh Musa sangat menyakitkan Bapak Ibu, karena ia mendapat penolakan dari kakak-kakaknya sendiri yang berusaha untuk menjatuhkan dia.
Tetapi bagaimana respon Musa menghadapi semuanya ini? Dari yang saya amati, respon pertamanya adalah mengampuni. Mengampuni bukan hanya di bibir saja, tetapi mengampuni harus keluar dari hati yang terdalam. Bagaimana kita bisa tahu kalau Musa memang sudah mengampuni? Di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia," Miriam. Di dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Moses cried unto the Lord, untuk Miriam. Jadi Musa memohon kepada Tuhan sambil menangis untuk saudarinya ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Inilah tolak ukurnya. Kalau kita sudah bisa melakukan hal ini, berarti hati kita beres. Tetapi kalau kita masih bersukacita melihat orang lain atau musuh kita atau orang yang membenci kita menderita, dan kita menangis saat melihat mereka bahagia, berarti masih ada yang salah di dalam diri kita. Kita masih belum mengampuni, Bapak Ibu. Kemudian contoh yang kedua adalah Yesus sendiri. Di dalam Markus 3 ayat yang ke-20 sampai 35, Yesus juga mengalami penolakan. Yesus bahkan dituduh tidak waras dan kerasukan setan. Bagaimana respon Yesus dalam hal ini? Yang pertama, Yesus memberi penjelasan jika diperlukan. Kadang-kadang kita melihat Yesus diam saja, namun kali ini Yesus memberikan penjelasan. Karena di situ ada orang banyak. Yesus memberi penjelasan untuk membuka cara pikir orang banyak itu, supaya mereka tidak terpengaruh dengan ahli-ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Agar mereka tidak disesatkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ahli-ahli Taurat saja, memang pikiran mereka sudah tidak mungkin diubahkan karena mereka memang membenci Yesus. Tetapi memang ada saatnya kita tidak perlu memberi penjelasan dan diam saja dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan begini, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang kedua, responnya adalah berpikir positif. Di dalam Markus 3 ayat 31 sampai 35, Bapak Ibu bisa baca nanti jika ada kesempatan. Meskipun ada orang-orang yang menyakiti dan menolak kita, tetapi ingat, masih ada orang-orang yang sayang sama kita. Masih ada orang-orang yang peduli dan percaya pada kita, termasuk Yesus sendiri. Yesus tahu dan mengerti sakitnya penolakan yang kita alami karena ia juga pernah mengalami penolakan ini terlebih dahulu selama ia hidup di dunia. Dan Yesus mendengar setiap jeritan dan tetes air mata kita, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita ingat sekarang adalah, yang paling penting adalah penerimaan dari Tuhan. Yesus sendiri sudah dapat deklarasi dari Allah saat baptisan di Sungai Yordan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika kita diterima menjadi anak Allah, tidak masalah apa kata orang. Kita akan cukup puas
dan cukup menjadikan penerimaan Allah itu sebagai pegangan kita untuk kita dapat terus hidup dan berdiri tegak. Tetapi saat Allah menolak kita walaupun banyak orang yang menerima kita, inilah yang berbahaya Bapak Ibu. Kita akan melakukan apa saja untuk diterima oleh orang lain, termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah puas oleh penerimaan manusia. Contohnya, banyak selebriti yang terkenal yang mempunyai ribuan bahkan jutaan pengikut tetap mati bunuh diri Bapak Ibu. Inilah bukti bahwa penerimaan dari manusia itu tidak akan pernah memuaskan kita. Maka carilah perkenanan Tuhan sebagai tujuan utama di dalam hidup kita, bukan perkenanan manusia. Dan pada saatnya nanti, pasti Tuhan akan mengangkat kita, Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, saya tidak akan panjangkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan, apapun Tuhan yang sedang kami alami pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang mengalami hal ini, mengalami penolakan ya Tuhan. Bahkan dari orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk mengejar perkenanan-Mu sebagai tujuan utama di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong kami Tuhan. Engkau balut setiap luka hati kami Tuhan. Dan Engkau memberikan penghiburan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.